Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali mengambil fawaid dari risalah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala Asral Mujibatun lin Najah. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, Al-Mujibul Awwal, Tauhidullah wa ikhlasuddin lah. Jalan selamat itu yang pertama adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dan memurnikan agama semata-mata untuk Allah. Telah kita jelaskan sekilas apa yang dimaksudkan dengan Tauhidullah. Ini tauhid yang didakwakan oleh para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Hakikat tauhid yang diajarkan oleh para Nabiullah yaitu kalimat la ilaha illallah, dan tidak sebagaimana yang difahami sebagian besar kaum muslimin bahwasanya la ilaha illallah cukup hanya sekedar keyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala. Keyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala adalah keyakinan yang banyak dimiliki oleh para makhluk. Bahkan iblis pun meyakini tentang rububiyah. Demikian pula Abu Jahal, Abu Lahab, dan musyrikin Quraisy secara umum. Mereka orang-orang yang mengakui atau meyakini tentang rububiyah Allah Ta'ala. Tapi tauhid adalah tauhidul uluhiyah. Di mana hamba dia setelah memiliki keyakinan yang benar tentang Allah, rububiyah, asma dan sifatnya, mereka secara totalitas mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhlasuddin, memurnikan agama untuk Allah, mempersembahkan agamanya, memurnikan, termasuk di antara menjauhkan dari perusak-perusak amal seperti riya. Maka itu yang akan menyelamatkan, yaitu agama dia, menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Mari kita simak perkataan beliau. Fa'adhamu asbabil najah yaumal qiyamah bal la najata illa bi tauhidullah wa ikhlasuddin lah. Sebab terbesar keselamatan dari kiamat kelak, bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengan sebab ini. Artinya kalau orang tidak memiliki tauhid, maka betapapun hebatnya dia punya amalan-amalan baik, tidak akan dia selamat di yaumul qiyamah kelak. Sehingga tidak cukup seorang dia dikatakan menjadi orang baik, tapi wajib yang pertama dia memiliki tauhid, dan tauhid adalah kebaikan kepada Allah Sang Pencipta. Sebelum seorang hamba dia berbuat baik kepada makhluk, wajib dia memiliki dasar kebaikan kepada ini Allah, yaitu dalam bentuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau seorang dia punya tauhid dan dia punya kekurangan-kekurangan dalam bermuamalah kepada makhluk, maka dia masih memiliki modal keselamatan
di sisi Allah di sisi Allah kelak di yaumul qiyamah. Tapi kalau dia tidak punya modal kebaikan dengan Allah yaitu tauhid, walaupun dengan makhluk nampaknya sangat bagus, maka baiknya dia dengan makhluk tidak ada artinya untuk keselamatan dia kelak di yaumul qiyamah. Contoh yang paling gampang adalah diantaranya Abu Thalib. Abu Thalib tentu kita semuanya tahu kebaikannya melimpah ruah. Termasuk di antara kebaikan yang sangat menonjol adalah bagaimana Abu Thalib melindungi keponakannya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, yang senantiasa Abu Thalib itu menjadi penghalang tekanan-tekanan Quraisy untuk membereskan yaitu Rasulullah SAW. Selalu Abu Thalib menjadi bemper pertama, sehingga oleh orang Quraisy dianggapnya sebagai penghalang untuk membereskan Nabi. Setiap orang Quraisy ingin menekan Nabi, ingin membereskan Nabi, selalu mentoknya di Abu Thalib. Sampai matinya Abu Thalib terus melindungi keponakannya dalam berdakwah. Tetapi takdir Allah Ta'ala, Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dituntunkan oleh Nabi, diinginkan oleh Nabi, sampai matinya kemudian dalam keadaan enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Abu Thalib tidak memiliki modal keselamatan sama sekali, sehingga dia kekal di dalam neraka, walaupun neraka yang paling ringan. Tapi seringan-ringannya neraka, kedua telapak kakinya kesulut api jahanam, otaknya dalam keadaan umap yaitu mendidih. Ibnu Jud'an demikian pula dikenal orang yang sangat sosial, dermawan, sangat yaitu blobok, nyah-nyoh, kalau nyuguh tamu tanpa hitungan. Bahkan digambarkan kalau mau meraih mangkoknya harus pakai menek ondo, itu naik tangga karena tingginya tumpukan mangkok, yang menunjukkan sangat dermawannya yang luar biasa. Tapi Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga. Intinya tidak karena tidak memiliki tauhid, tidak pernah sekalipun mengucapkan kalimat Allah maghfirli fi al-yaumiddin, ya Allah ampunilah aku di hari ini pembalasan. Sehingga kebaikan apapun yang dimiliki oleh manusia, tapi kalau tidak dibangun di atas kebaikan dengan Allah yaitu mentauhidkan Allah, maka kebaikannya kepada makhluk la yanfa, tidak memberikan itu manfaat. Kebaikan yaitu pokok keselamatan yang paling agung adalah mentauhidkan Allah dan memurnikan agama semata untuk Allah Ta'ala. Wa taqaddama fil qissatil azimah as-sabiqah qaulun Nabi sallam, dan telah berlalu kisah yang sangat agung, yaitu perkataan Nabi kepada sang paman, man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fayya lahu najah. Barang siapa yang dia menerima kalimat dariku yang pernah aku tawarkan kepada pamanku lalu dia menolak, maka orang yang menerima kalimat ini pasti dia memiliki modal keselamatan. Wal murad bil kalimah, ini kalimat tauhid. Yang dimaksudkan dengan kalimat yang beliau tawarkan kepada sang paman adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana kisah yang masyhur dari kematian Abu Thalib yang Nabi menjadikan sebagai kesempatan terakhir untuk menawarkan kalimat la ilaha illallah. Tapi di situ ada Abu Jahal dan ada Abdullah ibn Umayyah yang keduanya gembong kekafiran saat itu. Abu Jahal mati di perang Badar dan Abdullah bin Abi Umayyah dia masuk Islam. Saat itu, saat menjelang wafatnya Abu Thalib, keduanya ada di samping Abu Thalib. Dua-duanya masih gembong kekafiran.
Ketika Nabi tawarkan kalimat ini, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha indallah, paman ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan sebagai pembela untuk Anda kelak kelak saat menghadap Allah Ta'ala. Abu Jahal langsung memotong dengan kalimat, ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah Anda benci dengan agama kakek moyangmu Abdul Muttalib? Abu Jahal ini bukan Bani Hashim, dan Abu Jahal ini bahkan benci dengan Bani Hashim karena persaingan qabilah. Di antara kekafiran Abu Jahal adalah karena persaingan qabilah. Pernah di waktu sendirian kawannya Abu Jahal, dia tanya, ya Abul Hakam, Abul Hakam, mumpung sendirian nih, saya tanya, Muhammad itu shadiq am kadzib? Muhammad itu sebetulnya jujur atau dusta? Waihak, celaka kamu, Muhammad itu shadiq. Lalu kenapa kita tidak mengikuti Muhammad? Nahnu wa Banu Hashim natasabaq. Kita dengan Bani Hashim itu bersaing ketat. Tidak ada satu pun jabatan di Bani Hashim kecuali kita punya. Kalau sekarang ini muncul Nabi di kalangan Bani Hashim, enggak mungkin di kalangan kita akan muncul seorang Nabi. Maka saya tidak akan mengikuti Muhammad. Sehingga Abu Jahal tahu tentang kejujuran Rasulullah SAW. Mereka telah bergaul dengan Nabi 40-an tahun, dan mereka tahu persis bahwa Nabi tidak pernah dusta. Sehingga ketika Rasulullah SAW ingin menyampaikan dakwah dengan terang-terangan, di antara yang Nabi tes kepada mereka adalah tes kejujuran pendapat mereka tentang Nabi. Wahai Quraisy, la akhbartukum, saya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini akan ada pasukan yang menyerang kalian. Amusaddiquni, apakah kalian akan membenarkanku? Kata mereka, ma jarabna alaika illa sidqan. Ya Muhammad, aku tidak pernah mendapatkan engkau pengalaman kecuali jujur. Mereka tahu persis tentang kejujuran Nabi. Dan mereka bahkan menggelari Nabi dengan as-sadiqul amin, orang yang jujur lagi sangat amanah. Tetapi ketika Nabi mulai menyampaikan kalimat dakwah, kalimat la ilaha illallah, maka mereka mengambil permusuhan yang sangat keras yang diawali atau yang dimulai dari Abu Lahab yang langsung murka kepada itu Nabi. Ketika Nabi mengumpulkan mereka dan Nabi mengingatkan tentang hari di saat menghadap Allah agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, alihada jama'tana, ya Muhammad, tabban lak, celaka engkau, apakah untuk ini, hanya untuk ini kamu kumpulkan kami semuanya? Kalimat ini ditawarkan kepada sang paman Abu Talib saat itu, dan ketika Nabi menawarkan, Abu Jahal kemudian selalu memotong dengan begitu sampai 2-3 kali, sampai akhirnya dengan takdir Allah Abu Talib meninggal di atas yaitu kekafiran, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini juga pelajaran diantaranya itu bahayanya berkawan dengan kawan yang buruk. Bisikan kawan yang buruk akan bisa sangat ini berbahaya. Sehingga Allah ingatkan kita agar senantiasa bersabar, berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha Allah. Nabi diingatkan Allah agar bersabar, senantiasa bersabar bersama dengan orang-orang yang senantiasa mereka mencari wajah Allah. Ini para sahabat Nabi, walaupun mungkin secara duniawi mereka tidak banyak memberikan keuntungan karena banyak yang fuqara wal masakin, para du'afa, tetapi akan mengantarkan pada kebaikan yang berlipat-lipat, itu keselamatan yang kamu akhirat. Dibandingkan dengan berkawan dengan orang-orang yang mereka rasanya memberikan banyak keuntungan dunia tetapi menghancurkan yaitu agama. Dan kawan, kata Nabi, dikatakan pepatah Arab, as-sahib sahib. Sahib itu menuntun, kalau enggak nuntun ke surga ke neraka. Maka kita diperintahkan untuk betul-betul ini hati-hati pilih kawan.
betul-betul selektif dalam memilih kawan. Almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama kawannya, artinya kurang lebih dia dengan kawannya itu ya karena perkawanan itu membutuhkan kecocokan. Orang al-arwahu kal junud mujannadah. Arwah atau roh manusia itu kayak pasukan atau kelompok yang mereka berkelompok-kelompok. Idza ta'arafa ikhtalafa wa idza ini tanakara ikhtalafa. Kalau cocok ya ngumpul, kalau nggak cocok ya pisah. Itu udah perwatakan itu manusia. Sehingga perkawanan itu ya pasti dia akan cocok. Orang yang mereka berkawan dengannya dia akan memiliki kecocokan. Maka agama seorang kurang lebih seperti kawannya. Untuk melihat seorang dikatakan jangan lihat orangnya, lihat perkawan dekat dia siapa. Kurang lebih dia seperti ini itu. Oleh karena itulah Nabi ingatkan agar kita betul-betul sangat selektif itu dalam memilih itu kawan. Kalau kawan itu mesti selektif, lebih-lebih ini guru. Di zaman kita kawan termasuk kawan ini dunia maya, dunia nyata dan dunia maya. Kadang orang tidak punya kawan di dunia nyata tetapi di dunia maya dia kawannya setan semuanya, ya dia akan bisa ini hancur dengan perkawanannya itu. Walaysat murad dan walaysal murad ayat talaffadha biha al-insanu fakhasb. Yang dimaksudkan dengan kalimat yang ditawarkan kalimat la ilallah bukanlah ayat talaffadha hanya sekedar melafadzkan saja. Hanya cukup melafadzkan saja. Wa innamal murad tahqiqu ma dallat alaihi min ikhlasid din lillah. Tetapi yang maksudkan dengan kalimat mengucapkan kalimat la ilallah adalah tahqiqu ma dallat alaihi min ikhlasid din lillah. Yaitu mewujudkan apa yang ditunjukkan dalam kalimat la ilaha illallah yang kalimat ini mengajarkan untuk kita memurnikan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala. Ya, dan wa ifradihi bil ibadah. Dan mengesahkan Allah di dalam itu ibadah. Apa buktinya ikhwan? Sekedar mengucapkan saja tidak bermanfaat. Apa buktinya? Apa bukti nyata sekedar mengucapkan aja enggak bermanfaat? Apa buktinya? Gimana? Apa buktinya? Kalau sekedar mengucapkan aja enggak manfaat. Apa? Ikhwan, buktinya Pak? Gimana? Iya, orang-orang munafik. Orang munafik melafadzkan kalimat ini ya fasih. Sehingga kadang-kadang lisannya sangat menakjubkan, penampilannya sangat menakjubkan, lisannya sangat mengagumkan, sehingga kalau dia bicara akan didengar penuh dengan sumpah-sumpah. Tapi orang munafik, kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Padahal dia orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga mengucapkan kalimat ini maksudnya bukan sekedar ya talafut, bukan sekedar hanya mengucapkan dengan lisannya semata. Yang orang munafik yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang munafik mereka yaitu mengucapkan dengan lisannya tetapi tidak ada di dalam hati mereka. Tapi ucapan ini cuman yang betul-betul mereka dikatakan tahqiq, mewujudkan apa yang ada dalam kandungan kalimat la ilaha illallah, yaitu memurnikan agama semata untuk Allah Ta'ala. Dan memurnikan agama itu memurnikan ibadah, menjadikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah ini semata. Memurnikan atau mengikhlaskan agama ini alias ini bersihnya dia dari syirkun akbar dan syirkun asghar. Dua-duanya wajib untuk itu disingkirkan dari kehidupan kita. Mentahqiq tauhid la ilaha illallah artinya membersihkan dari syirkun akbar dan syirkun asghar, mewujudkan kemurnian agama,
memurnikan ibadah semata untuk Allah dengan dia betul-betul membersihkan syirkul akbar dan syirkul asghar. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi dia melakukan syirkul akbar, maka bangunannya menjadi runtuh sampai seakar-akarnya, enggak ada sisa yang bisa menyelamatkan. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi dia tidak selamat dari syirkul asghar, boleh jadi memang dia masih menikmati surga, tetapi syirkul asgharnya akan menjadikan dia harus meringkuk di dalam jahanam, walaupun tidak kekal di dalam jahanam. Sebagaimana kisah tentang 3 orang yang masyhur, orang mereka berjihad sampai mendapatkan matinya, orang yang mereka belajar agama sampai mahir, bahkan penghafal Quran, orang yang mereka berderma di mana-mana sehingga hartanya banyak yang dikeluarkan fisabilillah, tapi ketiganya justru Allah perintahkan mereka dilemparkan ke dalam jahanam karena mereka beramal, dia berjihad agar dikatakan jariun, sang pemberani, dia belajar agama sampai mahir, sampai penghafal Quran agar dikatakan qari alim, mereka yang saat yang derma di mana-mana agar dikatakan jawadun, sang dermawan. Dan ini semuanya adalah bentuk-bentuk riya, bentuk-bentuk riya. Sehingga dia bersama dengan amal kebaikan yang zahirnya adalah lillah, zahirnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia punya keinginan syahwat untuk dipuji manusia, mendapatkan gelar-gelar pujian dari manusia. Maka kalimat la ilaha illallah bagaimana dia memurnikan dari, membersihkan dari syirkun akbar maupun syirkun ini asghar. Dan tentu ini sangat berat. Mengikhlaskan amalan itu sangat berat. Ringan di lisan tetapi berat dalam pelaksanaannya, karena di dalam mengikhlaskan amal seakan-akan syahwat tidak memiliki bagian. Bagaimana dia totalitas mempersembahkan amal itu semata-mata untuk Allah Ta'ala. 2 pilar yang akan memudahkan seorang untuk dia berbuat ikhlas, semata-mata dia mencari apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama adalah sejauh mana dia mengenal Allah Ta'ala, sejauh mana dia mengenal Allah Ta'ala, sejauh mana ma'rifatullah, pengenalan dia tentang Allah yang menjadi sebuah keyakinan, tentu menjadi sebuah keyakinan. Orang yang mereka mengenal Allah dan imannya ngeresep di dalam hatinya, maka akan mengantarkan dia memiliki rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dan bahkan menjadikan hatinya ada kecintaan kepada Allah Ta'ala. Sehingga orang yang betul-betul mereka hatinya berwarna dengan warna iman, mereka mencintai Allah di atas segala-galanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang mereka beriman itu sangat amat besar cintanya kepada Allah Ta'ala. Kecintaan kepada Allah dan bahkan apalagi muncul kerinduan kepada Allah yang menjadi doa Nabi, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bisa bertemu denganmu. Ini akan membuat seorang kalau beramal itu semangat, kemudian dia betul-betul sangat mudah untuk mempersembahkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mereka akan bisa semangat melakukan amal dan yaitu semangat mempersembahkan amal hanya semata untuk Allah kalau dia tidak mengenal Allah, tidak tumbuh pengagungan kepada Allah, tidak memiliki kecintaan kepada Allah. Orang yang seperti ini tentu akan sangat berat. Semua amaliyah yang tidak didasarkan dengan kecintaan itu tentu akan sangat berat. Maka disinilah rahasianya diantaranya kenapa semua para Nabiullah alaihissalam sebelum mendakwakan syariat, tentu dan semuanya dengan bimbingan Allah, maka yang pertama kali kurikulumnya adalah bagaimana menanamkan pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala agar hatinya betul-betul mereka terbentuk pengenalan kepada Allah Ta'ala.
agar artinya betul-betul mereka terbentuk keyakinan tentang Allah, sehingga keyakinan itu ngeresep di dalam hatinya dan dia akan menjadi pondasi dia di dalam beramal. Demikian juga yang kedua adalah orientasi, sejauh mana kuatnya orientasi dia tentang kampung akhirat. Sulit orang yang mereka tidak punya orientasi kampung akhirat, dia akan semangat beramal untuk mendapatkan kesuksesan kampung akhirat. Sulit dia untuk dia semangat beramal dalam memurnikan amalnya, mengikhlaskan amalnya, kalau dia pandangan tentang akhiratnya lemah. Orang kalau tidak punya orientasi kampung akhirat, otomatis pasti orientasinya adalah dunia. Pasti, nggak bisa tidak. Maka orang yang seperti ini tentu akan sangat berat untuk melakukan amal-amal yang hanya ingin mendapatkan kesuksesan di kampung akhirat kelak. Beda dengan para sahabat Nabi, yang hatinya mereka telah tertanam rasa kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Semua yang menjadi seruan-seruan Allah disambut dengan sangat antusias, dan mereka orang-orang yang betul-betul menunjukkan orang-orang yang mereka hanya mencari apa yang ada di sisi Allah SWT, dan dengan ringan mereka melakukannya. Lihat bagaimana mereka menunaikan ibadah kepada Allah, lihat bagaimana mereka ketika melepaskan harta-harta mereka, lihat bagaimana ketika mereka mengorbankan diri untuk jihad fisabilillah. Maka gambaran-gambaran orang yang mereka hatinya betul-betul diwarnai tentang rasa pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatauhidu huwal ghayatul lati khalaqallahu al-khalqa li ajliha wa ujadahum li tahqiqiha. Tauhid adalah tujuan Allah menciptakan makhluk dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Manusia diadakan Allah, yang diciptakan Allah litahqiqiyah, untuk mewujudkan ini tauhid. Sebagaimana ayat yang masyhur telah kita kenal semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha warasaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Aku tidak mengendaki dari mereka yakni rezeki maupun makanan. Justru kami Allah, aku Allah yang membagi-bagi rezeki kepada yakni para manusia. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali dalam rangka untuk liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku. Di antara yang menarik dari catatan para ulama ini, di antaranya liya'buduni liyuwahiduni. Liya'buduni adalah agar mereka mentauhidkanku. Sehingga semua kalimat ibadah di dalam Al-Qur'anul Karim, para ulama katakan maksudnya adalah tauhid, bukan semata-mata sudah beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka beribadah kepada Allah tetapi belum mewujudkan tauhid, maka mereka dianggap tidak pernah beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka beribadah kepada Allah tapi tidak mewujudkan tauhid, itu dianggap tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya, ikhwan? Orang mereka beribadah kepada Allah, mereka tidak dianggap, kalau dia tidak dengan tauhid, maka tidak dianggap dia telah beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa buktinya? Gimana? Ya, diantaranya buktinya seperti orang-orang Quraisy. Mereka haji, mereka ya talbiyah, ya tawaf, ya mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, bahkan sempat memberikan doanya untuk Allah, mereka berpuasa, mereka bernadar. Ini semuanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah katakan apa dalam surat ini Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Kalian bukanlah penyembah Rabb yang aku sembah, kalian bukanlah orang-orang menyembah Allah Ta'ala. Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga menyembah Allah,
Tetapi karena mereka musyrik, maka ibadah mereka tidak dianggap mereka tidak dianggap ibadahnya, sehingga seakan mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya dikatakan dia beribadah kalau dia mewujudkan tauhid dalam ibadahnya ini tersebut. Kemudian kalimat abdun liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku, maka makna abdun ini, makna dasarnya abdun secara bahasa adalah ini at-tadallul wal khudu' ma'a ghayatil hubbi wa ta'zim. Hamba menghamba kepada Allah itu rohnya adalah at-tadallul, dia merasa hina, rendah, enggak punya apa-apa, dan merasa total bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu', dan ada ketunduk patuhan yang totalitas kepada Allah disertai dengan pengagungan dan kecintaan kepada Allah taala. Maka seorang hamba Allah statuskan di hadapan Allah fakir. Allah ingatkan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang kere, ini total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah zat yang makaya lagi maha terpuji. Di sini Allah bicara dua sisi hamba, sisi Allah Ta'ala. Tentang hamba Allah katakan ini antumul fuqara'u ilallah. Kalian orang-orang fakir kepada Allah Ta'ala. Sehingga hamba yang paling sempurna adalah hamba yang paling merasa fakir di hadapan Allah Ta'ala. Hamba yang paling merasa mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Maka penyakit yang sangat Allah benci adalah penyakit kebalikannya, sombong. Sombong, dia merasa besar, merasa tinggi, merasa hebat, yang itu hanya layak disandang oleh Allah Ta'ala. Al-Kibriya hanyalah layak untuk Allah Ta'ala. Hamba tidak wajar untuk mereka menyandang ini kebesaran. Sehebat apapun, hamba adalah fakir. Karena semua yang mereka miliki adalah pemberian Allah, dan semua nasibnya tergantung atau ubun-ubun mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di antara yang Nabi lakukan dalam berdoa, Nabi di antaranya bertawasul dengan silsilah beliau sebagai seorang hamba untuk menunjukkan tentang kehinaan dan kerendahan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatik. Ya Allah, aku adalah hambamu, aku adalah anak hamba budak laki-lakimu, aku adalah anak budak perempuanmu, sehingga menunjukkan silsilah kehinaannya di hadapan Allah SWT, bahwa dirinya adalah hamba yang fakir, yang total mutlak membutuhkan Allah SWT. Ini adalah hamba yang paling mulia, hamba yang paling mulia. Kemudian yang kedua adalah sedangkan Allah adalah Al-Ghani. Al-Ghaniyu, Allah zat yang maha kaya, artinya tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Oleh karena itulah, ketika Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, boleh jadi manusia terlintas pikirannya itu, kenapa Allah memerintahkan manusia beribadah kepada Allah Ta'ala? Apa memangnya Allah butuh kepada Allah? Allah katakan bahwa Allah tidak butuh apapun, tidak butuh rezeki dari manusia, tidak butuh makanan dari manusia, bahkan Allah yang bagi-bagi rezeki kepada manusia. Sehingga Allah katakan Allah Al-Ghani, zat yang maha kaya. Maka itu satu di antaranya, Allah tidak butuh apapun dari para makhluk, termasuk yaitu ketaatan mereka kepada Allah, Allah enggak butuh. Sehingga Allah katakan dalam hadis qudsi, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku,
seandainya kalian yang paling pertama dan saya paling terakhir dari kalangan jin dan manusia. Kita nggak tahu jumlahnya berapa triliun manusia dan jin dari awal sampai akhir. Lalu semuanya itu di puncak-puncak ketakwaan, kayak Jibril semuanya atau kayak Rasulullah SAW semuanya, itu tidak sedikit pun menambah kerajaanku. Tidak ngaruh, tidak berdampak kepada kerajaan Allah Ta'ala. Sebaliknya, seandainya manusia dan jin, dari awal sampai akhir, semua mereka itu kufur, durhaka kepada Allah Ta'ala. Di puncak-puncak kekafirannya, kayak iblis semuanya, atau kayak Fir'aun semuanya. Mana qasa bidzalika mulki syai'an. Itu tidak sedikit pun mengurangi kerajaanku. Sama sekali enggak mengurangi. Allah zat yang tidak membutuhkan apapun dari mereka. Dan kemudian makanya pula Allah zat yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Maka kata Allah, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari pertama sampai yang terakhir, mereka semuanya itu berdiri satu lembah, lalu semuanya minta kepada Allah Ta'ala, lalu setiap permintaan dikasih oleh Allah Ta'ala, dikabulkan Allah, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat, air yang nempel yaitu jarum itu seperti berkurangnya kekayaan Allah. Enggak ada artinya sama sekali. Itu kemakayaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba adalah hamba yang mereka betul-betul total mutlak membutuhkan Allah, dan Allah tidak membutuhkan apapun dari para hamba. Lalu dikaitkan dengan rezeki. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang akan bagi-bagi rezeki kepada mereka, lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Di antara alasan banyaknya alasan manusia, mereka tidak fokus beribadah kepada Allah, mereka tidak mengutamakan ibadah kepada Allah. Di antara alasannya adalah rezeki. Khawatir nggak dapat rezeki, khawatir kesulitan rezeki, khawatir rezekinya terganggu, khawatir dan seterusnya, khawatir berkaitan dengan rezeki. Dia sangka kalau dia menjadi orang yang beribadah kepada Allah, dia sangka akan mengganggu rezeki dia. Serba sulit, serba terbatas, harus memotong-motong kesempatan dia sedang mencari rezeki, sehingga salat jamaah ditinggalkan, baca Quran ditinggalkan, zikir ditinggalkan, duduk di majelis ilmu enggak pernah. Urusannya apa? Golek duit. Sehingga kalau udah urusan golek duit itu banyak urusan-urusan untuk Allah itu diabaikan. Sehingga kayaknya perintah-perintah Allah untuk dia itu menyempatkan waktu sujud, bersimpuh, duduk sebentar untuk dia mendapatkan faedah-faedah ajaran Allah Ta'ala, itu ganggu semuanya itu. Ganggu ngolek duit, ganggu dia mencari rezeki. Sehingga akhirnya banyak yang mereka dari tidak beribadah, atau mereka berkurang kadar ibadahnya, dia tinggalkan banyak kesempatan untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan yang bagi-bagi rezeki itu adalah Allah SWT. Artinya mestinya jangan pernah khawatir menjadi orang yang baik, orang yang saleh itu kemudian akan kesulitan rezekinya. Walaupun boleh jadi Allah ketika orang menjadi saleh itu diuji oleh Allah Ta'ala. Kadang ujian juga ujian kemiskinan, ujian kesulitan mendapatkan rezeki. Tetapi asalnya kita enggak boleh ada kekhawatiran dengan menjadi orang saleh, taat kepada Allah, kemudian menjadi orang yang bertakwa, lalu dia merasa akan kehilangan atau akan kesulitan itu rezekinya. Karena yang punya rezeki itu adalah Allah SWT. Kadang ada orang mukmin yang diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan hidup. Dan itu semuanya ceritanya ada dalam Quran juga, Nabi juga banyak bercerita, ada kenyataan hidup para sahabat juga demikian. Yang rata-rata mereka pengikut para nabi adalah para du'afa di antaranya. Dan ada orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah, yang maksiat kepada Allah, tapi diistidrat oleh Allah dengan urusan yaitu dunia.
Maka mesti seorang dia paham bagaimana memahami tentang ini keadaan ini manusia berkaitan dengan urusan ini dunia, sehingga dia akan terus yaitu berada di atas jalan Allah yang lurus. Intinya tidak mengapa orang muslim itu kaya, gak ada masalah orang muslim itu kaya, karena juga banyak orang-orang mukmin yang kaya. Kata Nabi, la ba'sa bil ghina limanit taqa. Tidak mengapa orang itu kaya, yang penting takwa. Karena kalau tidak takwa, ya larinya kepada kehidupan model binatang. Hartanya akan dihabiskan, diadul-adul untuk urusan syahwat, kesenangan yang haram, dan mencerminkan tidak mengenal Allah SWT. Gak ada masalah orang itu kaya, yang penting takwa. Sehingga dia bisa mengelola hartanya, kekayaannya untuk benar-benar ini beribadah kepada Allah SWT. Kemudian demikian juga ayat-ayat yang lainnya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Dan telah menjadi ketetapan Allah telah menetapkan agar jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang Allah sebutkan semuanya mencerminkan makna daripada kalimat la ilaha illallah, yang di situ pemurnian ibadah itu mesti tergabungnya dua rukun, an-nafyu wal isbat, menafikan semua menjadi ilah, menafikan semua sesembahan selain Allah, kemudian menetapkan ibadah yang dia murnikan semata-mata untuk Allah Ta'ala. Dia tetapkan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Tidak bergabungnya an-nafyu wal isbat, maka tidak akan terwujud tauhid. Tidak adanya an-nafyu wal isbat, tidak akan terwujud tauhid. Tauhid hanya akan terwujud hanya dengan menggabungkan an-nafyu wal isbat. Kalau hanya isbat saja, artinya hanya menetapkan Allah sehingga dia beribadah kepada Allah, tetapi dia tidak melakukan an-nafyu, penolakan-penolakan, maka tidak ini dikatakan beribadah kepada Allah Ta'ala. Anda beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak musyrik, tetapi tidak mengingkari adanya ilah-ilah selain Allah Ta'ala, enggak bisa. Harus ada pengingkaran. Tidak ada pengingkaran berarti tidak ada an-nafyu. Walaupun Anda tidak musyrik umpamanya, Anda beribadah kepada Allah tidak musyrik, tetapi Anda tidak melakukan pengingkaran, enggak bisa. Karena la ilaha illallah menuntut pengingkaran semua ilah selain Allah, sehingga pelajarannya al-wala' wal bara', harus ada bara'ah, harus ada ini bara'ah. Sama dengan Anda, saya berislam dan saya yaitu berjalan di atas jalan Islam, tetapi Anda tidak mengingkari kebatilan semua ini ajaran selain Islam, enggak bisa. Wajib ada keyakinan. Menjadi muslim itu menegaskan batilnya semua yang disembah yakni selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kalimat la ilaha illallah tidak hanya sekedar talafut, tetapi dia harus mewujudkan syurutu qubuli la ilaha illallah, syarat-syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah. Yang para ulama sebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu ketika dikatakan bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah? Iya, betul. Tetapi kullu miftahin lahu asnan. Setiap kunci itu harus ada geriginya. Idza ji'ta bimiftahin lahu asnan futihat lak. Kalau Anda datang dengan kunci yang bergerigi akan dibukakan pintu jannah, wa illa kalau Anda datang tanpa kunci yang bergerigi tidak akan dibukakan untuk Anda. Gerigi itulah surutu la ilaha illallah. Gerigi itulah syaratnya kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-yaqin, yang ketiga adalah as-sidqu, yang keempat adalah ini al-qabul, yang keempat adalah al-mahabbah, yang kelima adalah al-inqiyad, kemudian yang keenam al-qabul, apalagi kurang satu, al-ikhlas. 7 ilmu, kemudian al-yakin, kemudian as-sidqu, kemudian al-ikhlas, kemudian mahabbah, kemudian al-inqiyad, kemudian al-qabul. Ini adalah syarat untuk diterima kalimat la ilaha illallah. Mungkin orang tidak hafal,
Apa syarat diterima kalimat la ilaha illallah? Mungkin nggak hafal dan nggak tahu. Tetapi yang penting ketika diperiksa itu dia punya 7 hal ini. Dia tahu kalau kalimat la ilaha illallah itu mesti harus ada an-nafyu wal isbat, mengingkari semua yang sudah disembelih Allah, lalu hanya menetapkan sembahan itu untuk Allah semata. Yang kedua dia yakin, nggak ada keraguan sama sekali. Yang ketiga dia ikhlas, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Yang keempat ada kecintaan, bukan malah benci dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kelima yaitu ada kejujuran dia dalam mengucapkan kalimat tersebut, tidak seperti orang munafik yang disertai dengan dosa. Kemudian ada al-inqiyad, menerima total, yang melaksanakan tunduk patuh, dia bagaimana mengeksekusi kalimat tersebut, dan al-qabul, menerima dengan dada yang lapang, legowo, sehingga tidak ada ini penolakan terhadap kalimat tersebut. Ini boleh jadi orang nggak hafal, tetapi yang penting ketika diperiksa ini semuanya ada, sehingga dia memenuhi diterimanya kalimat la ilaha illallah. Sampai sini dulu ikhwan yang kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Pertanyaan yang pertama, telah kita ini sebutkan tadi diantaranya manusia beribadah kepada Allah itu bukan kebutuhan Allah Ta'ala, tapi kebutuhan manusia. Kenapa ibadah kebutuhan manusia? Nah, Pak saya kalian. Ya Allah nggak butuh ibadah kita, ibadah kebutuhan kita. Tanpa ibadah kita tidak akan menjadi manusia yang berbahagia, manusia yang selamat. Karena kebahagiaan hidup manusia yang dikejar-kejar itu hanya pada ibadah kepada Allah Ta'ala. Hati manusia kalau tidak mengabdi kepada Allah pasti akan lari kepada selain Allah Ta'ala. Harabu min riqil ladzi khuliqula fabulu firqin nafsi syaitan wal hawa wa nafsu. Manusia kalau dia lari dari ibadah kepada Allah, sedangkan ibadah kepada Allah itu adalah fitrah diciptakannya manusia, maka dia nggak bisa kemana-mana. Dia pasti akan masuk dalam jeratan menghamba kepada syaitan atau kepada nafsu. Dan gak ada ceritanya budak-budak nafsu itu walaupun dia dipuaskan kayak apapun, dia bahagia gak ada. Sehingga kebutuhan kita dengan ibadah sungguhnya seperti kebutuhan kita kepada makan dan minum. Orang asalnya makan minum itu kebutuhan dan mencari. Sehingga antum jam 12 malam lapar, ngentir-ngentir, betul-betul perutnya sampai ngelilit-ngelilit. Kemudian ada sumarung sudah tutup, ada warung hik umpamanya, tapi jaraknya 1 kilo 2 kilo tetap akan didatangi karena untuk memenuhi kelaparnya itu. Daripada semalaman harus lapar, ini terus-terusan. Asalnya kebutuhan ibadah kita seperti itu. Tapi satu saat menjadi berat, itu karena ada kelainan atau karena ada penyakit. Sebagaimana juga asalnya makan minum kebutuhan kita. Tapi kalau udah pas sakit, semua yang tadinya lezat-lezat itu jadi pahit semuanya, gak enak. Bahkan dicepak saja dia gak mau, yaitu makan. Demikian pula hati manusia ketika sakit. Yang kedua, pertanyaan kedua. Tadi kita sebutkan bahwa tauhid adalah asas dasar keselamatan. Orang gak punya tauhid gak akan selamat. Sebutkan yang contoh kisahnya. Bacaan. Ya terakhir sekarang. Orang untuk ikhlas itu susah banget. Tapi akan mudah mewujudkan ikhlas dengan 2 pilar penting. Apa itu? Ya, sejauh mana dia ma'rifatullahnya sehingga tertanam kecintaan dan kepengagungan kepada Allah Ta'ala, yang sudah sejauh mana orientasinya tentang kampung ini akhirat. Ini dulu ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.